Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Ayu Anggelini, dengan NIM 20051214001, kelas Sistem Informasi A 2020, Program Studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Address Resolution Protocol atau ARP. Definisi ARP. Protokol ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MIC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung ke dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Dalam OSI layer, protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3. Peran ARP. Peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MIC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Fungsi dari ARP yang pertama dapat membuat dan memberikan alamat IP tanpa bergantung dengan perangkat untuk membantu. Lalu yang kedua, dalam mengganti suatu NIC atau Network Interface Card tidak akan mengganti alamat IP device, tetapi hanya mengubah MIC address saja. Lalu yang ketiga, paket data dapat diteruskan berdasarkan alamat yang dituju. Kegunaan ARP. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MIC address dari suatu perangkat. ARP digunakan jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Cara kerja protokol ARP. Awalnya protokol ARP melakukan pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alamat MIC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Pesan permintaan ini dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung dalam jaringan LAN. Setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MIC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Bisa disimpulkan, protokol ARP ini bertugas dengan cara memfilter setiap host yang tergabung dalam jaringan dan mencari tahu apa alamat MIC address dari IP address yang dimaksud. Selanjutnya ada dua tipe dari ARP entry atau ARP table. Yang pertama, dinamik, yakni dibuat secara otomatis ketika device mengirimkan broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umur atau expired. Selanjutnya ada statik, yakni di mana dimasukkan secara manual berupa pasangan IP dan MIC address ke dalam sebuah ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Selanjutnya akan ditampilkan video praktikum ARP. Baik, kita akan mulai praktikum ARP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi ini adalah gambaran atau layar dari aplikasi Cisco Packet Tracker. Nanti link dari aplikasi Cisco Packet Tracker yang saya gunakan akan saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Jadi di bawah sini ada beberapa tools yang nantinya juga akan kita gunakan sebagian, tidak semuanya. Jadi di sini ada network device, ada end device, ada komponen, ada connection atau penghubung, atau bisa juga kita sebut sebagai kabel. Terus ada miscellaneous, terus ada multi-user connection, ada routers, ada switch, ada hubs, ada wireless device, ada security, dan ada WAN emulation. Dan beberapa yang nantinya akan kita gunakan diantaranya ada end device, terus switch, dan connection. End device ini banyak macamnya. Ada PC, laptop, server, sampai sini. Bisa digunakan terserah. Jika Anda ingin menggunakan yang laptop, bisa silahkan pencet laptop. Tapi di sini saya akan menggunakan PC. Kita menggunakan 3 PC. Lalu tidak lupa dengan switch. Di sini juga banyak pilihan dari switch, terserah Anda mau menggunakan yang mana. Tapi di sini saya akan menggunakan switch yang bertipe 2950-24. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan connection. Karena ARP, jadi kita menggunakan kabel yang bertipe strike through. Jadi kita hubungkan. Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, kita pilih yang fast Ethernet. Lalu kita hubungkan dengan switchnya. Kita pilih di switch ini
pada yang atas sendiri, bukan yang konsol ya, tapi yang flash Ethernet 0/1 ini. Kita lakukan hal yang sama dengan PC-PC lainnya. PC 1, flash Ethernet, lalu switch, flash Ethernet 0/2. Pokoknya yang atas sendiri ya untuk switchnya. Sudah. Di sini terlihat kabelnya, yang di sini hijau, yang di sini oranye. Nah, yang oranye ini artinya dia masih proses. Nah, ini sudah hijau. Kalau sudah hijau itu artinya sudah terhubung antara PC dengan switchnya. Kalau masih oranye, masih proses. Jadi kita tunggu sampai semua kabel berwarna hijau. Sambil menunggu kita akan merename masing-masing dari PC-nya. Kita rename jadi PC 1, yang ini PC 2, dan yang ini PC 3. Lalu langkah selanjutnya akan kita masukkan IP address dengan cara klik 2 kali PC yang akan kita masukkan IP address-nya, lalu klik desktop dan klik IP configuration. Pilih yang bagian static, lalu kita isi dengan angka 192.168.1.1. Untuk subnet masknya cukup kita klik dan dia otomatis langsung terisi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan semua PC 2 dan PC 3. PC 2, desktop, IP configuration, pilih yang static, jangan sampai tertukar dengan DHCP. Lalu kita isi dengan angka yang sama, tapi angka belakangnya berbeda satu angka. Jadi tadi pada PC 1 angka belakangnya 1, di PC 2 angka belakangnya 2. Untuk subnet masknya cukup diklik dan dia akan otomatis ada. Lalu PC 3 juga sama. IP address-nya menggunakan angka 3, 192.168.1.3. Langkah selanjutnya adalah mengecek dari PC 1 ini apakah sudah ada IRP-nya atau belum, dari PC 2 sudah ada IRP-nya apa belum, dari PC 3 sudah ada IRP-nya apa belum, dengan cara klik 2 kali PC yang akan kita lihat, lalu command prompt, kita ketikkan ARP min A, lalu kita enter. Nah, di sini tertulis no IRP entries found. Ini dimana dalam PC 1 ini belum ada IRP yang masuk. Lalu di PC 2 command prompt IRP min A, enter. Ternyata dalam PC 2 juga belum ada IRP yang masuk. PC 3 command prompt IRP min A. Dalam PC 3 juga belum ada IRP yang masuk. Bagaimana cara memasukkan IRP? Caranya dengan simulation, lalu edit filters, dan kita centang yang bagian IRP saja, yang lainnya tidak usah. Setelah itu kita coba memasukkan PDU ke dalam PC 1 dan PC 2. Kita lihat pergerakannya. Dari PC 1 dia akan menuju ke switch dulu, lalu dari switch dia akan menampung dan akan menyebarkannya ke seluruh PC. Namun di PC 3 terdapat tanda silang karena PC 3 bukan tujuan yang dikirimkan PC 1. Jadi PC 3 nya menolak, dan PC 2 nya dia akan mengembalikan PDU ke PC 1. Lalu kita coba dengan PC 2 ke PC 3. Nah, kita lihat. Dalam PC 1 silang karena tujuannya memang PC 2 ke PC 3. Jadi PC 1 tidak menerima, lalu dari PC 3 akan mengembalikannya lagi ke PC 2. Lalu kita lakukan hal yang sama dari PC 3 ke PC 1. Dalam PC 3 akan mengirimkan ke switch dulu, lalu di switch akan mengirimkan ke semua PC.
Di PC 2 akan terjadi tanda silang karena tujuannya memang bukan untuk PC 2. Lalu di PC 1 akan menerima dan langsung akan mengembalikan ke PC 3. Kita silang lalu kita kembalikan ke real time. Kita cek ERP yang ada dalam PC 1 dengan ERP -A. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah IP address dari PC 2 dan ini adalah IP address dari PC 3. Jadi tadi dalam PC 1 terjadi hubungan dengan PC 2 dan PC 3. Tadi kan PC 1 mengirimkan PDO ke PC 2. Jadi terjadi hubungan dengan PC 2. Lalu PC 3 mengirimkan PDO ke PC 1. Jadi PC 1 dengan PC 3 juga mengalami hubungan. Lalu kita cek pada PC 2. Command prompt ketik ARP -A. Enter. Di sini terlihat bahwa ada IP address PC 1 dan IP address PC 3. Jadi terlihat bahwa PC 2 ini memiliki hubungan atau sudah terhubung dengan PC 1 dan PC 3. Tadi kan PC 1 mengirimkan PDO ke PC 2, otomatis mereka akan terhubung. Lalu PC 2 akan mengirimkan PDO ke PC 3, jadi ini akan terhubung ke PC 3-nya. Lalu kita cek pada PC 3. Kita ketik ARP -A. Nah, di sini ada IP address-nya dari PC 1 dan PC 2. Karena tadi PC 3 mengirimkan PDO ke PC 1 dan PC 2 mengirimkan PDO ke PC 3. Jadi terjadi hubungan antara PC 1 dengan PC 2. Selanjutnya kita bandingkan dengan yang di bawah sini. Di sini sudah tertulis successful, yang dimana PC 1 mengirimkan ke PC 2, lalu PC 2 mengirimkan ke PC 3, dan PC 3 mengirimkan ke PC 1. Semuanya statusnya sukses. Jadi praktikum ini berhasil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.